Oh ini yang acara Kang Deddy ke Jogja ya? Apa serame bener. Oh iya ini yang di Jogja ini ada Raffi Ahmad juga. Tuh kan padahal ada Raffi Ahmad loh, tapi teriakannya Kang Deddy gitu. Memang luar biasa Kang Deddy nih. Raffi Ahmad aja agak dicuekin ada Kang Deddy. Ya ini kamera dari warga ya, maksudnya dari netizen. Karena kameramen Kang Deddy itu yang di depan. Ini kameramen Kang Deddy. Jadi ini adalah POV dari orang yang melihat. Atau ini dari akunnya Kang Deddy kah? Iya, ya udah ya. Ini juga udah bagus sih, seru ini. Saya sih ya nggak usah kebanyakan mungkin, tapi mungkin Kang Deddy suatu hari main ke kabupaten yang lain. Saya senang sih ngeliat respon-respon itu gitu, kayak misalnya mungkin nanti ke Kalimantan apa ke Sulawesi atau ke Maluku gitu, terus beliau, tapi ya jangan keseringan lah, setahun sekali kan atau setahun 2 kali gitu di momen ya karena ke Kang Deddy udah komitmen dia ngurusnya Jawa Barat. Bahkan beliau bilang kan, saya nggak bisa lama-lama di Jogja ya, harus cepet-cepet pulang karena banyak sekali yang harus diurus di Jawa Barat. Nggak tahu yang terakhir kan kalau nggak salah Kang Deddy juga tanggal 18 apa diundang ke Kediri kalau nggak salah ya, ke acara ruatan negara di alun-alun Kediri itu. Nggak tahu datang nggak Kang Deddy, tapi kayaknya nggak bakal bisa sih, soalnya di Bandung juga kan, apa di Bandung, saya suka kebiasaan yang ngomong Jawa Barat tuh Bandung. Di Jawa Barat juga kan pasti ada acara-acara tertentu toh di tanggal-tanggal segitu. Jika tulah kebaikan Bapak teh ulah dijadikan ajas manfaat. Jika tulah kebaikan Bapak teh ulah dijadikan ajas manfaat. Jadi ulah mengiming-imingi bisa mempertemukan warga dengan Bapak gitu. Apalagi ini ya terdapat oknum yang mengatasnamakan ya seseorang yang bisa mempertemukan para tunanetra dengan dalil katanya bisa cepat kalau misalkan penyandang disabilitas tunanetra cepatnya sama Bapak. Ya berawal dari 20 orang, terus nambah lagi 25, terus katanya ada yang ketinggalan 6 orang, dan sekarang nih hari ini ya dari Bandung membawa rombongan 60 orang. Ini kan kasihan ya, kasihan terhadap mereka-mereka yang mendapat harapan palsu ketika di lokasi tidak bertemu sama Bapak, akhirnya menelan kekecewaan. Cik atulah ya bertanggung jawab. Nah tadi oke diwawarkeun mana ya koordinatorna, ternyata kan nyuli cet teuing ka mana gitu nya. Ya mudah-mudahan lah ke depan ya jangan sampai ada lagi nih oknum mengatasnamakan siapapun, apalagi mengiming-imingi bisa bertemu dengan Bapak. Nah tapi ini ya, kejamnya manusia ya, mungkin kita nyebutnya manusia atau orang atau apa ya, itu beberapa itu suka memanfaatkan kesusahan orang lain untuk keuntungannya gitu. Jadi kan ini ada orang yang disabilitas ya, dia manfaatkan loh itu kesusahan itu dengan mengiming-imingi untuk ketemu KDM gitu. Apa bisa jadi ternyata ada kasih uang atau apa gitu kan. Dan itulah yang buat saya kayaknya mental kita itu kadang agak masalah ketika misalnya Kang Deddy ngasih uang kepada orang tertentu, tiba-tiba ada orang yang nyerecos untuk ngomong, saya juga butuh uang, saya juga mau, saya juga butuh untuk ini. Kayaknya nggak gitu deh. Kayaknya mending kayak sesuatu kalau dikasih ambil, kalau nggak jangan minta gitu. Ya mau kayak manapun kita ngomong KDM itu apa, tapi kan jatuhnya kalau nggak kenal, lah memang nggak kenal toh. Saya nggak kenal gitu. Jadi kayak kita nggak kenal tapi kok minta kok ini gitu. Ya apa sih mental mintanya itu loh. Ya apalagi ya memanfaatkan kesusahan orang, dimanfaatkan gitu. Ya contoh-contoh sederhananya kayak ada orang yang kecelakaan terus mobilnya terbalik dan bawa jeruk, bawa beras, bawa apa, malah dijarah. Padahal kan itu orang lagi susah, orang lagi kena musibah gitu. Ada macam-macam gitu. Ada orang pengangguran, pengen kerja, akhirnya diiming-imingin nyogok, ternyata penipuan. Kan orang yang pengangguran mau kerja itu orang yang lagi susah, tapi dimanfaatkan juga gitu. Banyak aspek yang mana kesusahan orang itu dimanfaatkan gitu loh.
demi keuntungan pribadi, demi apa ya, ya ngomong ya, demi mendapatkan uang atau mendapatkan materi yang ya buat apa gitu, kayak gitu. Dan ini ada kan gitu. Tapi saya yakin ya kebaikan Kang Deddy itu ya pasti dimanfaatkan oleh beberapa orang yang kadang datang sengaja ke Kang Deddy untuk minta duit atau untuk minta modal usaha atau apa gitu. Bener-bener datang gitu, sengaja gitu. Ada yang seperti itu kan. Karena itu kan jadinya kayak, lah kamu kenapa kayak gitu gitu loh. Buat apa gitu. Bersyukur, seneng ada orang yang dibantu. Tiba-tiba kemarin ada yang dibantu dikasih untuk THR, tiba-tiba dikorupsi juga. Padahal itu dikasih untuk supir atau apa, tiba-tiba yang disuruh ngebagiin taunya minta komisi. Macam-macam lah orang-orang. Oh ini PN 281 ini akun aslinya kayaknya ya. Oh ini acara foto. Ya pokoknya intinya ini ada seseorang yang namanya VN 281 atau di sini disebutnya adalah Put ya, mungkin Putri maksudnya ya, atau apa, ketemu KDM terus foto, udah itu doang ceritanya, nggak tahu ininya. Karena ya alhamdulillah ketemu dengan berkegiatan ya, ini kegiatan yang mana, itulah di Cianjur ya, mungkin di acara Nganjang ke Warga kali, atau saya mau buka profile tapi nanti aja lah. Next. Hayang boga sapi tak? Atau hayang. Iya, jeung meuli sapi. Oh, di Sukabumi ya. Waduh, tinggal di rumah dan alhamdulillah kade belikan sapi. Alhamdulillah. Daekan katinggalinya hebat, jadi di mana-mana miskin teh kulantaran eueuh kadae. Nah ya, jadi poin Kang Deddy itu, jadi orang itu kadang suka salah paham ngelihat bahwa dikasih, terus langsung dibuat opini. Gimana orang-orang gak miskin, ataupun yang pendapat dari Gubernur Jawa Tengah yang ngomong, orang kalau susah dikasih, ya itu kan gak menyelesaikan orang miskin gitu. Atau ada lagi yang pendapat, oh nanti itu bikin orang mental berminta-minta gitu. Ya tapi sebenarnya sudut pandang yang mau kita ambil adalah proses pentransfer uang itu kepada seseorang yang diberi itu kenapa? Alasannya apa? Oh beliau ini, contohnya ada beberapa, ada suami istri yang lagi berusaha dengan kehidupannya, terus kisah hidupnya menyentuh, akhirnya dibantu. Atau ada seorang nenek-nenek ataupun ada seorang janda yang membiayai hidup dengan usaha keliling kemana, tapi berusaha. Tapi pada poinnya kebanyakan Kang Deddy itu ya orang-orang yang berusaha menjalani kehidupan yang sulit tapi terus berjalan gitu loh. Bukan orang-orang yang mungkin sebenarnya nggak sulit-sulit amat tapi ya males gitu loh. Karena memang kenyataannya strata sosial atau ketimpangan sosial kita itu luar biasa. Yang kaya itu ya kaya banget, yang miskin ya miskinnya miskin banget gitu loh. Ya makanya Kang Deddy ngebantu untuk ini beli sapi atau apa gitu. Jangan dimanfaatkan, Kang Deddy ngasih orang, semoga saya juga kepanggil untuk dikasih gitu. Ya itu juga harapan-harapan, tapi jangan sampai kau kecewa gitu ketika nggak dikasih gitu. Karena jatuhnya kan memang kamu berharap gitu. Benar tak? Bukti nasi mah salaki kuli macul, si mana daekan ngurus doma anak domba na tepi ka ngalobaan tah ayeuna berkah jelema daekan ambrok jeung kuring kabeli sapi. Nah, gitu kan. Jadi ada sebelum uang itu jatuh ke tangan seseorang, ada cerita yang dibagi yang menginspirasi orang yang mendengar. Wah, ada yang susah ya tapi tetap berusaha gitu, berusaha keras dalam menjalani kehidupannya gitu. Poinnya adalah bahwa ya mereka berusaha gitu loh. Ya kalau kita mau ngebahas ke arah apa ya berarti ya itu rezeki yang tadi yang datang dari arah yang tidak diduga-duga bahasanya kan. Setelah udah ikhtiar, sekuat tenaga, setiap hari, istiqomah,
akhirnya ya ada rezeki dari arah yang lain, dari selain daripada apa yang dikerjakan gitu. Ya poinnya di situ kan, usahanya ada gitu loh, nggak sekedar minta-minta gitu. Makanya Kang Deddy gedek banget gitu kalau ngelihat orang yang minta-minta di jalan di lampu merah gitu. Karena poin usahanya itu bukan usaha ngerjain sesuatu, apa nyapu, apa ngarit, atau ngurus domba, atau jadi petani di lahan orang lain gitu. Cuma minta gitu. Detik-detik Bapak Aing datang ke lapang Sukakersa. Oh, ini acara di Sukabumi ya. Jadi beliau ya rutin ya beliau ini ya. Kayaknya setiap malam Sabtu apa malam Minggu atau apa gitu. Jadwal beliau ini keliling kabupaten, kecamatan, desa atau apa di setiap wilayah di Jawa Barat gitu. Seperti yang tadi Bapak bilang, sebetulnya teknologi-teknologi itu sudah tersedia, mungkin perlu dikampanyekan. Ada contohnya gitu ya Pak ya, ada contohnya. Gambar ada Pak, tapi ini gambar yang disiapkan oleh para arsitek di Pemda itu. Jadi selama ini para arsitektur yang ada di pemerintah daerah itu gambar-gambarnya tidak pernah berfilosofi. Semuanya seragam. Dan hari ini saya memutuskan Pak, tadi malam saya memutuskan bahwa saya memerlukan 10 arsitek yang menjadi tenaga pendamping pemerintah daerah. Dan insya Allah aman. Ada kontraknya Pak, aman. nah yang seperti itu Pak. Jadi saya kira kita bisa ini Pak Lafi, Wakil Rektor Riset dan Inovasi itu punya satu direktorat yang namanya Direktorat Pengabdian Masyarakat dan Layanan Kepakaran. Jadi Pak Zul ada nggak? Oh itu Pak Zul, nah ini mohon berdiri Pak. Ya, nah ini Pak Zul itu adalah Direktur Pengabdian Masyarakat dan Layanan Kepakaran. Sekarang ini sebetulnya sibuk ya melayani nggak tahu apa aja gitu ya. Nah, Oh, ini ada di Lembur Pakuan ya ininya acaranya. Intinya kalau channel di Lembur Pakuan ini biasanya acara-acara formal itu masuknya di Lembur Pakuan. Tapi kalau acara-acara yang kayak ngajak ke warga yang informal, nah biasanya di YouTube Kang Deddy. Jadi kalau kita mau ngelihat tayangan-tayangan kayak yang lebih formal, ada pidato, pertemuan pejabat atau apa, itu biasanya ada di channel Lembur Pakuan. Nah, kalau yang di di KDM ini ada juga sih yang formal tapi variatif. Ada beliau lagi keliling, ada beliau lagi ngundang kayak podcast kepada orang-orang tertentu ke rumah ke Lembur Pakuan. Oke, ini ngebahas arsitek gitu ya. Itu keluarnya. Antusias banget ya, antusias banget ternyata di Jogja pun antusias. Antusias banget orang-orang, buset. Penuh. Penuh, asli itu cuma pengen ngelihat aja gitu kan. Kayak, wih. Tapi mungkin iya ya. Tuh kan logatnya aja Jawa gitu loh, nada aksennya gitu kan. Maksudnya ya benar orang Jogja gitu, atau ya pokoknya orang bukan orang Jawa Barat, bukan orang Sunda gitu. Bener-bener rame, penuh. Cuma ngelihat Kang Deddy lewat gitu. Kang Deddy Mulyadi bukan hanya sosok yang dicintai oleh warga Jawa Barat, tapi juga oleh masyarakat di Indonesia. Dengan gaya bicara yang sederhana, merakyat, dan penuh kearifan lokal, ia berhasil menyentuh hati banyak orang.
Bukan hanya pencitraan, tapi karena ketulusan. Lewat media sosial, Kang Deddy Mulyadi memperlihatkan kepeduliannya terhadap wong cilik, anak jalanan, petani, pedagang kecil, dan banyak orang. Ia hadir di tengah masyarakat, mendengar langsung keluh kesah mereka, dan membantu tanpa banyak janji. Keberanian melestarikan budaya tanpa mengkotak-kotakan identitas, membuatnya diterima lintas suku dan agama. Baru-baru ini, beliau ada di Yogyakarta. Sosoknya jadi inspirasi bahwa pemimpin itu bukan sekedar jabatan, tapi tentang hati yang mau melayani. Kang Deddy Mulyadi adalah bukti bahwa kepedulian tak mengenal batas wilayah. Kang Deddy Mulyadi atau KDM adalah pemimpin dari Jawa Barat untuk Indonesia. Tapi ya memang keren sih. Saya tuh ya salutnya itu gini loh. Kalau kamu ngelakuin pencitraan itu bertahun-tahun, itu gimana capeknya gitu loh. Kayak gini loh, disedek-sedek warga nyampe itu hampir setiap hari Kang Deddy kayak gitu loh. Jadi kayak ya kalau nggak ada hati di situ gimana coba ngejalaninnya. Ya ini di Jogja ya, Jawa Barat, Jogja, yang setahu saya basis Jogja ya. Nggak tahu kalau di wilayah yang lain lagi, kita tunggulah. Mungkin nanti Kang Deddy diundang kemana, bagaimana respon orang-orang. Makan, ayo makan. Mana tempatnya? Ya ini yang Kang Deddy sebelum beliau pulang ke Jawa Barat, beliau itu jalan-jalan di Malioboro, terus ke pasar, terus makan dan ngobrol sama masyarakat Jogja. Ya beliau ngobrol ringan-ringan aja gitu, ngebahas soal-soal kayak gimana, terus kagum juga dengan ada nenek yang punya cucu yang pulang 5 hari sekali dapat 200.000 per minggu dan harus tidur di emperan ATM di sekitaran pasar gitu untuk pekerjaannya gitu. Dan beliau ngomong pemimpin itu harus seperti apa dan harapannya untuk masyarakat seperti gimana. Dan sempat juga didoain presiden, walaupun Kang Deddy langsung ngomong enggak presidennya Pak Prabowo gitu beliau. Tapi memang itu sih, Kang Deddy ini terlalu terang di ininya gitu. Kadia jeung saha rombongan ya. Oke, ini yang tadi KDM nganjang ke warga desa Sukakersa, Sukabumi yang tadi yang mendapatkan rezeki untuk beli sapi yang 25 juta tadi. Ceritanya ada ya, cuma di video kali ini mungkin saya nggak mau dengerin ataupun ngelihat video panjang. Bisa langsung tonton aja di YouTube-nya Kang Deddy atau di Lumur Pakuan, tapi kayaknya di YouTube-nya Kang Deddy atau ya atau ini kalau bisa ditonton yang seliweran gitu. Cuma kayaknya energi saya sudah mulai terkuras ini. Masalah tadi ya Timothy Ronald dan film apa itu kayak lumayan luar biasa ya. Ternyata ya bahas selain KDM itu susah ya. Kayaknya variasi komentator orang-orang itu macam-macam banget ya. Tapi ya kayaknya ternyata mungkin cukup dulu sampai di sini videonya. Terima kasih sudah menonton sampai ke detik ini. Mudah-mudahan suka dengan konten selain KDM. Komen-komen, kritik, saran, tetap sopan santun karena kita ya beretika, karena kita ya berakal, beradab gitu. Dan ajakan ini bukan ajakan untuk bahasa memperbudak gitu. Jadi ketika orang mengajak kepada kebaikan itu tidak serta-merta tiba-tiba dia menganggap orang yang diajak itu lebih rendah atau apa. Aneh. Saya masih kayak kepikiran kayak tiba-tiba komentar-komentarnya pun aneh gitu. Tapi ya gak tahu ya, mungkin ada juga yang setuju dan ngerasa video saya juga aneh gitu. Ya silahkan berkomentar seperti apa. Yang penting kalau komentarnya oke ya akan kita coba tanggapi. Kalau tidak oke ya udah gitu, ya udah. Ya intinya setiap ada statement, pendapat atau apa ya kita harus lihat dari statementnya, kita dengarkan, kita kaji, kita cari tahu. Bukan dari apakah yang ngomong itu orang kaya atau orang miskin, karena rasanya agak aneh ketika ilmu pengetahuan itu disetarakan dengan uang ataupun ya ilmu setara dengan uang gitu, rasanya kayak. Tapi gak tahu ya, dunia seolah-olah uang itu something yang gitu. Ya memang iya kita butuh uang, tapi gitu. Yaudahlah. Oke, demikianlah Martamis pamit undur diri. Terima kasih sudah nonton sampai detik ini. Like, comment, subscribe-nya. Papayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.